Shalom Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Yoyakin Rinaldo El. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 1 Fakfak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 3 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan NIM 25010600251. Hari ini saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan contextual teaching learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi social emotional learning pada kelas 11. Topik yang saya akan bahas adalah komunikasi dalam keluarga. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Sudah siap belajar? Siap. Kita akan pada kegiatan belajar mengajar kita pagi ini dengan berdoa. Perlu kita film kita dalam doa. Segala kemuliaan dan hormat kami berikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berbahagia. Amin. Berbaik berdiri. Kita ada satu pujian hari kita bersukaria. 3. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Oke, terima kasih teman. Silakan dulu. Sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar, Bapak mau tanya dulu. Kamu pernah berbicara di rumah dengan orang di rumah ngomong lalu ngomongnya sambil teriak-teriak mungkin karena marah atau apa gitu? Pernah? Pernah. Siapa yang mungkin pernah marah-marah di rumah? Bodia. Siapa yang biasa curhat dengan orang di rumah? Mungkin dengan bapak, mama atau kakak adik? Ada? Pernah merasa kecewa atau marah karena didiamkan orang di rumah tidak mau menegur? Mungkin karena marah apa gitu kemudian didiamkan, tidak ditegur. Pernah mengalami itu? Pernah. Sudah siap untuk belajar ya? Ya. Oke, Pak Guru akan absen dulu ngecek kehadiran di hari ini. Kita Gloria, Jeremias, baik semuanya. Pak Guru ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas kita ya, bahwa setiap jam pelajaran pendidikan agama Kristen wajib membawa Alkitab. Ya, Pak Guru minta kita semua buka di Kirim Jemaat yang Alkitab dengan Kirim Jemaat, buka di Kirim Jemaat nomor 451. Kirim Jemaat nomor 451. Silakan lihat di dalam lirik lagu tersebut. Lalu anak-anak coba tuliskan kesan kira-kira itu ceritanya tentang apa. Silakan. Waktunya 2 menit ya untuk menulis. Buku masing-masing atau di kertas ya, di kertas silakan. Kesan tentang lirik lagunya. Oke, bagus. Oke, bagus, terima kasih. Ternyata kesannya beragam ya. Dan pada dasarnya kesannya positif. Baru akan jelaskan. Kita baru tuntun kita dulu masuk anak-anak untuk masuk ke dalam pemahaman tentang komunikasi di dalam keluarga. Komunikasi adalah proses menyampaikan pikiran, gagasan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam menyampaikan informasi, unsur-unsurnya itu ada yang namanya unsur pesan, kemudian pembawa pesan atau pemberi pesan, lalu kemudian penerima pesan, lalu ada umpan balik.
Nah, orang yang mendengar itu adalah penerima pesan. Dia menerima pesannya, lalu kemudian merespon dalam bentuk umpan balik. Nah, misalnya, aku kasih contoh sederhana. Ketika kita dipanggil oleh seseorang, nama kita dipanggil, kita langsung menoleh. Nah, itu berarti pesannya tersampaikan. Kita lalu kemudian memberikan umpan balik, yaitu respon kepada orang yang tadi telah mengambil kita. Mungkin kamu coba kamu ingin dari kamu berkomunikasi, mungkin tanya ke temanmu atau silakanlah berkomunikasi dengan temanmu, kira-kira bentuk komunikasi kamu itu bagaimana? Coba kamu ingin lihat. Coba kamu ngomong aja dengan temanmu, terserah kamu mau apa, silakan bentuk komunikasinya. Sekarang coba kamu berikan sedikit pendapat tentang bentuk komunikasi kamu di rumah. Biasanya kalau bicara di rumah tuh ya biasa saya berbicara sopan. Oke, berbicara dengan sopan ya dengan orang tua. Oke, baik. Terima kasih. Kalau di rumah, kalau dengan ayah suara lebih halus, lebih sopan karena mungkin tidak terlalu dekat. Kalau dengan mama setiap hari di rumah sama-sama, jadi kadang-kadang bisa bercanda-bercanda lebih luas. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Gloria? Mungkin hampir sama kayak Ariska, mungkin karena dengan bapak lebih mungkin kayak lebih takut gitu, jadi Oke, baik. Terima kasih. Menurut Gloria, nyamannya lebih ke mama ya? Lebih ke mama. Sebenarnya dengan bapak juga harus nyaman ya. Jadi tergantung dari bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga di rumah. Jadi Bapak akan bagi dalam 3 kelompok karena jumlah anak adalah 10 orang. Jadi nanti ada yang satu kelompok, ada yang 4 orang, kelompok yang lainnya 3-3. Jadi ada kelompok yang 3, ada kelompok yang 4 orang. Oke, instruksinya begini. Teknis permainannya adalah kamu akan buat dalam bentuk permainan komunikasi ya. Nah, jadi masing-masing kelompok akan berdiri lalu berbalik menghadap ke diri, membelakangi Pak Guru ya, menghadap ke arah diri. Nah, orang yang paling depan nanti menghadap ke arah Pak Guru. Pak Guru akan menunjukkan pesannya berupa salah satu ayat Alkitab. Orang itu akan membisikkan kepada teman di depannya setelah temannya berbalik ya, dengan menggunakan media komunikasi berupa cerobong. Yang terakhir, orang terakhir akan menyampaikan pesan itu dengan suara nyaring. Pak Guru akan konfirmasi jawabannya benar atau tidak. Ya. Kalau misalnya jawabannya benar, maka kelompok akan diberikan nilai tambah. Paham? Oke, silakan. Jeremy berbalik. Oke, baik, silakan orang terakhir konfirmasi dengan suara nyaring. nama baik lebih baik daripada kekayaan yang besar. Ya, tepuk tangan. Luar biasa, kelompok 1. Kita akan pilih kelompok
kalimatnya. Kelompok dua silakan. Oke baik, silakan jalan. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, dia tidak cemburu. Kasih itu sabar, ulang. Tidak boleh kami masuk ulang. Silakan jalan yang tadi dibisikan oleh gurunya. Kasih itu sabar, Ya. kasih itu lemah lembut, Ya, kasih itu tidak cemburu. ya. Kalimatnya adalah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu. Ya. Oke baik, tepuk tangan untuk sekarang kita akan kelompok 3. Oke baik, siap Aliska, silakan konfirmasi. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, oke baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Kasih kelompok 1. Oh, ya, lupa. Terima kasih Aliska sudah mengingatkan ya. Oke, sekarang kembali lagi berbalik seperti yang tadi. Berbalik, kembali ya. Boleh ganti orang, boleh ganti orang. Silakan. Siapa yang mau ganti paling depan? Oke, yang sisanya berbalik ke sana ya. Oke. Ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan tiga-tiganya, langsung perhatikan baik-baik ya. Ya. Satu kali perhatikan ya. Pak Guru bikin gerakan sedetil apapun diperhatikan, lalu kemudian nanti diperagakan ke temannya. Ya, perhatikan ya. Diulang ya. Oke, silakan. Oke, waktunya selesai. Kita konfirmasi dari kelompok 3 duluan. Silakan gerakannya. Ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 1. Waktunya sudah selesai. Silakan konfirmasi. Terus. Ya, oke baik. Perhatikan ya. Kalau yang bertiga yang dari depan yang bagaimana gerakannya? Begini, begini. Ini. Nah, ya. Gini. Nah, oke baik. Silakan. Kamu sudah lihat dari dua permainan ya? Dua bentuk permainan itu ya. Tadi ada kelompok yang benar dalam menyampaikan informasi secara verbal, lalu kemudian ada yang tidak sedikit tersendat, lalu kemudian di bagian bahasa isyarat ada yang benar dan ada yang dekat ya, dan ada yang sedikit keliru, bukan salah ya, sedikit keliru. Oke baik, silakan kembali ke tempat duduk. Pak Guru ingin kamu tuliskan 3 hal penting tentang komunikasi yang melalui permainan yang baru kita buat. Melalui permainan tadi apa yang anak-anak dapatkan yang bisa simpulkan dari permainan
Sudah bagus. Oke, baik. Silakan dikumpul. Ya, lalu kemudian ini adalah materi yang nanti anak-anak bisa lihat, bisa baca-baca untuk lebih mendalami pemahaman tentang komunikasi di dalam keluarga. Kita akan berkelana ke luar negeri sekaligus bernostalgia. Anak-anak silakan lihat dibuka di halaman 42-43. Di halaman 42-43 silakan, waktunya 5 menit untuk membaca bagian itu. Lalu kemudian anak-anak akan diminta untuk menuliskan kesan terkait dengan cerita yang dibaca. Itu adalah filmnya, pengalaman film, sinopsis film yang dituliskan di dalam itu. Silakan baca, pahami konflik apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu, lalu dituliskan. Anak-anak bisa lihat konflik apa yang terjadi di dalam cerita itu, lalu kemudian dituliskan bagaimana bentuk komunikasi yang terjadi dalam kehidupan keluarga melalui cerita Little House on the Prairie. Sudah selesai? Oke. Silakan ditulis di sini responnya terkait cerita itu, apa yang didapat, dalam cerita itu. Silakan ditulis. Aku akan minta beberapa orang untuk menuliskan. Sudah pakai Aliska, silakan. Cerita tentang Little House in the Prairie. Respon saya terhadap cerita ini adalah mereka adalah keluarga Kristen yang sederhana tetapi sangat baik dalam hal komunikasi. Semuanya diselesaikan dengan komunikasi. Dalam hal konflik maupun segala sesuatu kegiatan mereka akan membicarakannya. Mereka sangat menginginkan kebersamaan, juga pembicaraan dalam keluarga yang menciptakan adanya harmonis dalam keluarga tersebut. Oke, baik, terima kasih jawabannya sangat baik. Baik dari Aliska. Terima kasih Aliska. Menurut saya dalam kehidupan berkeluarga, untuk menciptakan lingkungan keluarga yang baik, tentunya membutuhkan komunikasi yang baik. Contohnya pada film Little House on the Prairie, selalu berbagi cerita atau masalah bersama dan saling memberikan pendapat. Oke, baik, terima kasih Mbak Ristika, jawabannya sangat bagus. Berikan tepuk tangan. Ada lagi kan? Aku ingin dengar dari suara cowok-cowok. Oke, Terus nampak siap, silakan. Respon saya dalam kehidupan keluarga Little House on the Prairie, keluarga ini selalu saling berkomunikasi tentang apa yang dialaminya, selalu terbuka dan juga selalu berkumpul bersama untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh keluarga. Oke, baik, terima kasih. Sangat positif dan tidak saling menyalahkan menurut Alicia. Oke, baik, terima kasih Alicia. Silakan kita. Keluarga ini adalah keluarga yang saling mendukung dan beriman kepada
keempat, mereka adalah keluarga yang sederhana dan yang bertugas sehingga mereka sangat terbatas. Tapi keluarga mereka bisa saling menopang jika ada masalah mereka sama-sama menyelesaikan masalah mereka. Oke, baik, terima kasih juga. Kita mengalami bahwa ini meskipun mereka hanya keluarga petani, tapi dalam hal berkomunikasi mereka melakukannya dengan sangat baik. Jadi anak-anak, pada dasarnya komunikasi itu akan memberikan dampak yang positif kalau dilakukan dengan baik. Kalau komunikasi dilakukan dengan lancar, komunikasi dilakukan dengan hal yang positif. Komunikasi akan terhambat apabila pemberi pesan atau penerima pesan salah memberi atau salah menangkap informasi. Selanjutnya, silakan buka di halaman 4 dan 45. Nah, kalau yang ini Pak Guru ingin anak-anak baca baik-baik lalu didiskusikan dalam kelompok. Diskusi dalam kelompok ya tentang halo effect dan Horn effect. Itu adalah bentuk komunikasi ya. Halo effect dan Horn effect. Silakan berdiskusi apa yang didapatkan. Ya boleh silakan berbalik biar jadi hidup diskusi ya. Maksudnya kita jelaskan atau terus? Ya, didiskusikan dengan anggota kelompok. Oke baik, kelompok 1 nampaknya sudah siap? Siap. Ya, baik, terima kasih. Silakan kelompok. Ya. Maristika silakan. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan topik yang tadi yaitu tentang Horn effect dan halo effect. Ya, silakan. Dari kami dalam tadi kita baca tentang Horn effect dan halo effect. Sikap Horn effect itu sikap negatif, di mana karena keluarga yang jarak kekurangannya komunikasi sehingga menyebabkan komunikasi tersebut mengarah ke sifat buruk. Oke, baik, terima kasih kelompok 1 ya. Kita akan mendengarkan hasil dari kelompok 2. Kalau dari halo effect atau sikap positif, contohnya dari orang tua ke anak. Jika dalam berkomunikasi, orang tua bisa merespon dengan baik atau menjadi pendengar atau penasehat, sehingga membuat anak menjadi nyaman dalam berkomunikasi. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil. Silakan kelompok 3. Aliska, silakan mewakili kelompok 3 untuk membacakan hasil kerja. Dari kami, pertama untuk Horn effect atau sikap negatif ini adalah seseorang yang selalu dipandang atau diberi label negatif. Mungkin karena dalam keluarga ada seseorang yang mempunyai sifat yang saling tertutup, tidak mau berbagi dan tidak mau menerima pendapat dari anggota keluarga yang memberikan simbol negatif dan selalu dianggap buruk. Kalau halo effect atau pemahaman positif ini sangat dibutuhkan dalam keluarga karena diletakkan pada seseorang dalam keluarga, mereka saling menerima orang yang menerima komunikasinya dan membangun hidup yang baik atau keyakinan positif, saling memahami dalam keluarga sehingga membangun hubungan yang baik. Oke, baik, terima kasih kelompok 3. Terima kasih banyak. Jawaban yang sangat bagus. Silakan buka di halaman 46 dan 47. Di siswa halaman 46 dan 47. Nah, di situ tertulis bacaannya di
Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 29 dan Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Coba silakan anak-anak buka bagian itu di Alkitab. Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Ini masih dikerjakan dalam kelompok ya, masih dalam kelompok kerjasamanya. Silakan kembali di kelompok seperti tadi, kerja seperti tadi. Oke baik, silakan. Kita Intisari dari Efesus 4 ayat 25 sampai 29 adalah berkata jujur, saling terbuka dan tidak berada dusta dalam keluarga maupun di rumah sesat. Intisari dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27 jangan dimarah dan bersama yang jangan menjadi benar. baik. Intisari Efesus ayat 29 itu kita harus saling menghormati, berkasih dalam bersama, saling mengingatkan yang baik dan bisa melayani dengan kasih. Baik sekali. Silakan kelompoknya silakan duduk. Terima kasih untuk jawabannya. Sangat bagus yang sudah diberikan. Hasil kerja kami intisari dari Efesus bab 4 ayat 25 sebagai sesama anggota kita harus membuang sikap pendusta karena hal tersebut dapat menyebabkan hal buruk. Yang kedua, Efesus bab 4 ayat 26 sampai 27. Jika kamu marah, jangan marah terlalu lama karena nanti akan terjadi dendam karena iblis akan masuki kita untuk berbuat kejahatan. Sekian dari kami. Baik, terima kasih kelompok satu. Terima kasih juga telah melakukan hasil diskusi kelompok satu. Kelompok dua saudara. Itu jangan menggunakan pengetahuan kotor dari mulut dan itu tidak berlama melainkan kata yang baik yang akan membawa maksudnya. Baik, terima kasih. Oh masih ada tambahan. Baik, silakan. Ada tambahan dari kelompok yang lain. Ini yang kami tangkap yaitu orang yang lambat mendengar artinya orang yang memiliki hati yang lembut. Dan ketika dia punya hati lembut, dia akan sangat sulit untuk melakukan sesuatu yang bersifat marah gitu ya. Dan artinya seseorang yang marah itu artinya dia tidak melakukan kebenaran. Mungkin itu yang kami tangkap. Ya. Terima kasih Vela. Kebetulan dari kelompok dua bahwa akan berikan tugas proyek yaitu akan bisa silakan buka di halaman 48. Nah itu adalah bentuk proyek yang harus dikerjakan ya, dikerjakan selama seminggu. Pak Guru ingin anak-anak punya respon mengenai kegiatan pembelajaran kita di hari ini dengan coba masing-masing buatkan satu kalimat ajakan untuk membuat berkomunikasi secara positif yang nantinya bisa dibagikan melalui media sosial masing-masing. Mau bagi di Twitter boleh, mau bagi di TikTok boleh. Jangan lupa tanda ekonomi ya. Oh, sudah ada pemberitahuan. Tapi yang baru sudah bergetar berarti ada yang tandai. Saya. Pak Guru akan rangkum kembali seluruh materi. Jangan lupa materi yang telah Pak Guru bagikan tadi dipelajari di rumah. Pak Guru ingin masing-masing memberikan alasan terkait kita punya pertemuan hari ini. Ada yang mengalami kesulitan belajar hari ini? Tidak ada? Semua baik? Baik. Menjadi bagian refleksi pribadi masing-masing ya. Dalam kegiatan belajar kita di hari ini, kita akan jumpa lagi di minggu depan dan Pak Guru akan tutup kegiatan belajar kita dengan doa. Pak Guru minta silakan Jeremy pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, selamat pagi hari ini. Sebelum kita berarti memakai pertama, malaikat. Teman-teman, sekarang kita dalam masalah yang berarti sekarang kita sudah pelajaran yang dipilih oleh Pak Guru sempat kita melihat. Oke baik, terima kasih Jeremy. Jangan lupa proyeknya
kemudian bisa juga dalam lingkungan, dibawa ke lingkungan. Setelah itu terima kasih anak-anak sudah belajar dengan sangat ceria hari ini. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Oke, baik, selamat siang. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Shalom. Shalom.